Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan yang ada di rumah kita semua sehat walafiat. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Kaim dalam kisah Islami. Tepuk tangan dong. Iya, alhamdulillah. Nah, kisah yang akan Kaim bawakan kali ini adalah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang sudah pernah dengar kisahnya? Nah, alhamdulillah kalau yang sudah ya. Yang belum, kita sama-sama dengarkan kisahnya bersama kisah Kaim kali ini. Oke, sebelum mendengarkan kisah Kaim, coba semuanya duduk rapi dan tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Kalau sudah semangatnya silahkan duduk rapi. Kita dengarkan kisahnya. Al-Kisah disebutkan para malaikat sedang berkumpul sambil membicarakan seseorang. Wah, kira-kira siapa ya yang dibicarakan oleh para malaikat? Ternyata para malaikat pada saat itu sedang memuji sikap dan kepribadian seorang manusia yang bernama Ayub alaihissalam. Ya, dia itu adalah orang yang senantiasa bersyukur dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian setiap malaikat ini didengar oleh iblis laknatullah. Mendengar pujian malaikat ini iblis panas. Oh, apa benar Ayub ini seperti ini? Aku tidak menerima kalau ada manusia yang taat kepada Allah. Aku tidak menerima ada anak cucu Adam yang taat kepada Allah. Aku harus menyingkirkannya. Maka iblis pun turun ke bumi untuk membuktikan apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Maka iblis turun dan dia langsung mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Ternyata benar, Nabi Ayub alaihissalam walaupun dia itu kaya raya, peternakannya banyak, perkebunannya luas, rumahnya banyak, gedungnya banyak, tetapi Nabi Ayub alaihissalam dia tetap bersyukur kepada Allah dan taat beribadah kepada Allah. Dan dia memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki 9 orang anak dan seorang istri yang cantik dan solehah. Anak-anaknya pun dia soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dia kaya tapi tetap bersyukur dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bibirnya berhenti bertasbih. Dia senantiasa bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, memuji Allah Subhanahu wa taala setiap hari, tidak pernah berhenti. Maka inilah yang menjadikan iblis semakin tambah panas. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh para malaikat. Ayub memang orang yang taat kepada Allah walaupun dia diuji oleh kenikmatan yang luar biasa. Aku akan coba menggodanya. Dengan godaanku tidak ada manusia yang bisa lepas. Maka iblis pun segera menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia mendatangi Nabi Ayub dan dia coba goda-goda dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang lembut. Wah, dia menjanjikan kebahagiaan. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoda sedikit pun oleh iblis. Maka si iblis pun tidak habis akal. Iblis segera mencari cara. Aku akan menghadap kepada Allah dan aku akan meminta izin kepadanya. Maka iblis pun segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta izin kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya Ayub itu adalah orang yang taat beribadah kepadamu.
Tapi aku yakin dia beribadah kepadamu ini karena harta dan nikmat yang banyak. Aku yakin dia itu akan luluh kalau hartanya habis dan tidak akan dia beribadah lagi kepadamu. Ya, itulah iblis. Dia mencari cara agar umat manusia ikut iblis dan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dikatakan setan, iblis, dia mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam setelah hartanya hancur atau musnah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memusnahkan semua ternaknya, ladangnya, dan bangunan yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam. Maka setelah semua harta kekayaannya hilang, iblis pun datang seperti pahlawan. Dia menyamar sebagai manusia dan sahabat dekat Nabi Ayub alaihissalam. Dia menggoda Nabi Ayub. Ada yang berkata, wahai Ayub, ibadahmu itu tidak diterima oleh Allah. Mungkin karena engkau tidak ikhlas. Ada lagi yang ngomong, Ayub, inilah bukti bahwa Allah tidak menerima ibadahmu. Mungkin karena engkau itu ibadahnya itu tidak ikhlas. Maka Allah menguji kamu, menghukum kamu, Ayub. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh iblis yang menyamar jadi teman-temannya Nabi Ayub itu, Ayub berkata, wahai sahabatku, sesungguhnya apa yang kumiliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak mengambil apa yang telah diberikan kepadaku. Wah, tidak mempan ternyata godaan iblis. Maka iblis pun pergi dari Ayub dengan sedih. Tetapi tidak putus asa. Dia menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ayub ini memang taat. Walaupun hartanya sudah musnah, dia tetap taat beribadah kepadamu. Tapi aku yakin, wahai Allah, dia ini masih memiliki harapan. Karena dia masih punya keluarga. Karena dia yakin bahwa walaupun hartanya habis, tapi dia masih punya penerus. Wahai Allah, aku meminta kepadamu untuk menguji Ayub setelah semua keluarganya musnah. Maka Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Maka seluruh keluarga Nabi Ayub, anak-anaknya yang 9, meninggal dalam bencana gempa bumi. Tiba-tiba gempa bumi datang. Seluruh anak-anak Nabi Ayub tertimbun reruntuhan dan meninggal semuanya. Di saat sedih seperti ini, iblis kembali menyamar jadi sahabat-sahabat Nabi Ayub alaihissalam. Dia datang untuk berduka cita. Wahai Ayub, kami datang untuk berduka cita kepadamu. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak menerima ibadahmu. Allah tidak menerima apa yang telah engkau berikan. Allah tidak menerima atas apa yang telah engkau lakukan. Maka wahai Ayub, memintalah kepada Allah agar menghentikan ujian ini. Wah, pokoknya setannya menggoda dengan kata-kata. Yang satunya ngomong lagi, amalnya tidak diterima. Yang satunya ngomong lagi, wah ibadahnya tidak diterima. Semuanya tidak diterima. Ini kesalahan Nabi Ayub karena ibadah tidak ikhlas. Tapi lagi-lagi Ayub mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya anak, harta, dan keluarga adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengambil semua yang dititipkan kepadaku. Maka ketika Allah mengambilnya, aku pun ikhlas dan ridho. Kembali Nabi Ayub bersyukur, bersujud kepada Allah sambil memuji Allah. Melihat Nabi Ayub yang bersujud, bersyukur, memuji Allah, syaitan pun kembali pergi. Fus. Luar biasa Ayub ini, tapi aku tidak menyerah. Maka syaitan pun kembali menghadap Allah. Wahai Allah, Ayub memang orang yang sangat taat. Harta sudah habis, keluarganya sudah habis. Tetapi dia masih punya satu yang berharga. Izinkan aku menggoda ya Allah setelah dia hilang kenikmatan sehatnya. Maka Allah pun mengizinkan. Allah pun menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit yang luar biasa.
Sampai-sampai daging-daging yang di tubuhnya itu dipenuhi oleh belatung-belatung. Belatungnya sampai bisa diambil. Iya, sakitnya parah banget. Sampai lama. Sakitnya bertahun-tahun. Tetapi Nabi Ayub tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah sakitnya itu, Nabi Ayub masih bertasbih, beribadah kepada Allah. Datanglah lagi setan untuk menggoda. Tetapi tetap gagal. Maka setan pun putus asa. Waduh, gimana lagi caranya ya menggoda Ayub ini? Wah, gimana ya kira-kira? Ada satu setan ngomong kepada yang nyerah ini. Oi, apakah kau lupa bahwa kita sudah berhasil mengeluarkan Adam dari surga dengan menggoda istrinya? Maka aku yakin kita pun bisa menggoda Nabi Ayub. Oh, iya juga ya. Kita akan menggoda istrinya. Maka keesokan harinya, iblis pun datang dengan menyamar sebagai sahabat Nabi Ayub dan menemui istri Nabi Ayub alaihissalam. Dia membisikkan sesuatu. Wahai istri Ayub alaihissalam, memintalah kepada suamimu agar dia berdoa kepada Allah untuk menghentikan musibah ini. Aku yakin engkau adalah istri yang baik dan solehah. Kalau engkau yang meminta, pasti dia karena seorang nabi, pasti Allah mengabulkan. Maka dengan kata-kata yang manis, akhirnya istri Nabi Ayub pun tergoda dan dia terhasut oleh iblis laknatullah. Maka istrinya yang baik ini datang menghadap Nabi Ayub alaihissalam. Wahai suamiku tercinta, engkau adalah seorang nabi. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan cobaan dan bencana ini. Sakitmu sudah begitu parah. Aku yakin kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkannya. Wah, Nabi Ayub mendengar apa yang dikatakan istrinya marah. Wahai istriku, apakah engkau lupa? Aku mau bertanya kepadamu. Sudah berapa lama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istrinya pun menjawab, sudah 80 tahun, wahai suamiku tercinta. Lalu Nabi Ayub bertanya lagi. Lalu, berapa lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesengsaraan ini, dengan kesakitan ini? Maka istrinya pun menjawab, 7 tahun, wahai suamiku tercinta. Baru 7 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kenikmatan kepada kita begitu banyak. Tetapi baru diuji sedikit saja engkau sudah menyerah. Aku tidak akan pernah melakukannya, wahai istriku. Aku tidak suka dengan apa yang kau bicarakan. Engkau pergi dari hadapanku sekarang juga. Wahai istriku, ingatlah, kalau aku sembuh dari sakitku ini, aku akan menghukummu dengan 100 cambukan. Wah, Nabi Ayub marah banget mendengar istrinya agar meminta Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Dan dia berjanji akan menghukum istrinya dengan 100 cambukan kalau nanti Nabi Ayub sudah sembuh. Melihat situasi seperti ini, Nabi Ayub meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta ampun atas apa yang dibicarakan atau yang dikatakan oleh istrinya. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah kesalahanku dan kesalahan istriku atas ketidaksabaran ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke lantai. Nabi Ayub mendengar firman Allah itu dan dia hentakkan kakinya ke lantai. Apa yang terjadi kira-kira? Iya, dari bekas hentakan kakinya itu keluar air. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Ayub untuk meminum air itu dan menggunakannya untuk mandi. Setelah itu apa yang terjadi? Iya, sakit Nabi Ayub
hilang seketika, dan Nabi Ayub menjadi sehat kembali, bahkan lebih sehat dari semula, dari sebelum dia sakit, lebih sehat lagi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan semua harta, ladang, semua harta kekayaan Nabi Ayub Allah kembalikan. Karena apa? Karena kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Setelah hartanya kembali, semua harta bendanya kembali, Allah Subhanahu wa taala ternyata ingin memberikan kebaikannya lagi kepada Nabi Ayub atas kesabaran. Apa itu? Ketika Nabi Ayub mau melaksanakan janjinya untuk mencambuk istrinya 100 kali, Allah pun berfirman, "Wahai Ayub, ikatlah rumput," ya, sebagai ganti cambuk. Nabi Ayub diperintahkan untuk mengikat rumput dan mengganti cambuk itu dengan rumput yang telah diikat untuk dicambukkan kepada istrinya 100 kali. Dan Allah pun menerima itu sebagai bentuk pelaksanaan janji dari Nabi Ayub alaihissalam. Karena kesabarannya, selain hartanya, kembali lagi, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Ayub dengan anak-anaknya lagi. Nabi Ayub dikaruniai anak yang lebih soleh, lebih baik, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, ayah bunda yang ada di rumah, Nabi Ayub alaihissalam adalah contoh untuk kita semua bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada yang berupa kenikmatan dan ada yang berupa kesakitan atau penderitaan. Bagaimana kita sabar ketika kita diberikan ujian berupa kenikmatan? Apakah kita masih tetap memuji Allah? Apakah kita tetap taat kepada Allah? Apakah kita malah ingkar? Malah kita semakin lalai, sibuk dengan mengurusi harta-harta kita, keluarga kita, istri-istri kita. Nah, dengan yang sakit, maka ketika sakit pun Nabi Ayub tetap sabar. Dia memohon kepada Allah. Dia mengingat kenikmatan yang sudah banyak yang dia terima. Dia tidak protes kepada Allah. Ya Allah, sakit itu sudah lama banget. Padahal baru 3 hari sakitnya. Maka kita contoh Nabi Ayub alaihissalam, kita terima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan tetap mengharap kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kisah dari Kaib tentang kisah Nabi Ayub. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua dan anak-anak semua menjadi soleh, soleha seperti keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Kaib. Jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.